Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu wa ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan kali ini, kita akan menjelaskan tentang tema dan peta pembahasan dari ilmu nahwu serta pengelompokannya. Ilmu nahwu mempelajari dua bahasan utama. Yang pertama, bahasan tentang ahkamul kalimah atau hukum-hukum seputar kata. Dan yang kedua, bahasan tentang ahkamul kalam, hukum-hukum seputar kalimat. Jadi bahasan utamanya dua, ahkamul kalimah, hukum-hukum seputar kata, dan ahkamul kalam, hukum-hukum seputar kalimat. Kemudian dari dua bahasan utama ini bercabang beberapa pembahasan penting dalam ilmu nahwu. Ikhwan dan akhwat sekalian, azani Allah wa iyyakum. Pada bagian yang pertama, yaitu ahkamul kalimah atau hukum-hukum seputar kata, akan dijelaskan tiga pembahasan. Yang pertama, pembahasan tentang anwa'ul kalimah atau macam-macam kata. Di sini akan dijelaskan apa itu isim, apa itu fi'il, dan apa itu harf. Isim, kata benda; fi'il, kata kerja; harf, kata bantu atau kata sambung. Di sini pula akan dijelaskan apa itu fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau; apa itu fi'il mudhari', kata kerja bentuk sekarang; dan apa itu fi'il amr, kata perintah. Itu yang pertama. Yang kedua, akan dijelaskan pembagian isim kepada ma'rifah dan nakirah. Akan dijelaskan bahwasanya isim-isim ma'rifah adalah isim-isim yang tidak bisa menerima al, dan isim ma'rifah ada 6. Di antaranya adalah kata ganti, misalnya dhamir, seperti huwa, atau di antaranya seperti alam, nama. Misalnya kita katakan Muhammad, itu isim ma'rifah. Di sini akan dijelaskan 6 macam isim ma'rifah. Kemudian akan dijelaskan pula apa itu isim nakirah. Lalu yang ketiga, pembahasan tentang mu'rab dan mabni. Pembagian kata kepada mu'rab dan mabni. Dari fi'il, isim, dan harf, mana yang mu'rab dan mana yang mabni. Kemudian aturan-aturan mu'rab bagaimana dan aturan-aturan mabni bagaimana. Ini dibahas pada bagian ketiga dari ahkamul kalimah, hukum-hukum seputar kata. Nah, itu bagian yang pertama, ahkamul kalimah. Nah, yang kedua, ahkamul kalam, hukum-hukum seputar kalimat. Pada bagian ini akan dibahas 4 tema utama, yaitu pertama, jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Dan susunan jumlah fi'liyah. Dan nanti akan dijelaskan bahwasanya jumlah fi'liyah itu ada dua. Ada jumlah fi'liyah dalam bentuk aktif dan ada jumlah fi'liyah dalam bentuk pasif. Jika jumlah fi'liyah dalam bentuk aktif, maka susunannya adalah fi'il dan fa'il. Fi'il, kata kerja; fa'il, pelaku. Atau jika jumlah fi'liyahnya dalam bentuk pasif, maka bentuknya adalah fi'il dan naibu fa'il. Naib fa'il adalah pengganti fa'il. Itu yang akan dijelaskan pada jumlah fi'liyah. Tentang jumlah fi'liyah yang aktif, fi'il dan fa'il, dan jumlah fi'liyah yang pasif, fi'il dan naibu fa'il. Tadi fa'il, pelaku; naib fa'il, pengganti pelaku. Kemudian yang kedua yang akan dibahas pada ahkamul kalam adalah tentang jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Kalimat ismiyah. Dan di sini akan dijelaskan bahwa jumlah ismiyah ada 2 macam. Ada yang asliyah, yang asli, terdiri dari mubtada dan khabar. Mubtada, isim yang memulai kalimat jumlah ismiyah; khabar, keterangan dari isim tersebut. Misalnya kita katakan Muhammadun ustazun. Muhammadun ini disebut mubtada, dia yang memulai kalimat. Lalu ustazun adalah khabar,
Nah, kabar tentang mubtada tadi, tentang Muhammad, bahwasanya dia adalah ustadz. Muhammadun ustadzun, mubtada dan khabar. Dan juga akan dijelaskan bentuk lain dari jumlah ismiyah, yaitu jumlah ismiyah yang mansukhah, yang sudah diganggu dengan inna dan kana, sehingga bentuknya berubah dari mubtada khabar menjadi bentuk yang lain. Itu akan dijelaskan di bagian yang kedua ini. Yang ketiga akan dibahas tentang penyempurna dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan di sini ada 3 hal yang akan dibahas, yaitu kapan isim-isim itu harus mendapatkan hukum nasab. Kapan isim-isim itu harus mendapatkan hukum nasab. Di sini akan dibahas objek, kemudian keadaan ketika melakukan perbuatan, akan dibahas tentang motif, dan semuanya akan mendapatkan hukum nasab, sehingga dia disebut sebagai isim yang mansub yang akan mendapatkan alamat atau tanda harokat fathah. Dia akan mendapatkan harokat fathah, itu harokat aslinya, dan nanti ada tanda-tanda nasab yang lain selain fathah. Di sini juga akan dibahas tentang kapan isim-isim itu harus mendapatkan hukum jar, sehingga dia disebut isim yang majrur. Nah, misalnya kapan Muhammadun itu menjadi Muhammadin, dia asalnya rofa sehingga mendapatkan harokat dhammah, lalu menjadi jar dengan harokat kasrohnya Muhammadin. Itu dibahas di sini. Dan yang ketiga tentang tawabi, pengikut hukum i'rab. Tawabi adalah kata yang mengikuti hukum i'rab kata sebelumnya. Jika kata sebelumnya nasab, dia ikut nasab. Nah, sederhananya jika kata sebelumnya fathah, dia akan ikut fathah, dan seterusnya. Itu yang ketiga. Dan termasuk yang dibahas pada bagian yang kedua ini, pada ahkamul kalam, adalah i'rab fi'il mudhari'. Perubahan hukum i'rab pada fi'il mudhari', kapan dia rafa', kapan dia mendapatkan hukum nasab, dan kapan dia mendapatkan hukum jazm. Ketika rafa', kapan alamat rafa'nya dhammah, kapan alamat rafa'nya dengan mempertahankan nun, kapan alamat rafa'nya dengan dhammah yang tidak terlihat. Begitu juga nanti ketika dia nasab, kapan nasabnya dengan fathah atau dengan menghapus huruf nunnya, dan seterusnya. Itu 2 pembahasan utama dari ilmu nahwu beserta cabang-cabangnya. Hingga secara ringkas ilmu nahwu itu membahas 2 hal utama, yaitu hukum-hukum seputar kata dan hukum-hukum seputar kalimat. Pada bagian pertama, hukum-hukum seputar kata, akan dibahas tentang anwa'ul kalimah, macam-macam kata, kemudian pembagian isim kepada ma'rifah dan nakirah, dan yang ketiga pembagian kalimah atau kata kepada mu'rab dan mabni. Adapun pada ahkamul kalam akan dibahas 4 hal. Yang pertama, jumlah fi'liyah, kalimat yang dimulai dengan fi'il. Kemudian jumlah ismiyah, kalimat yang dimulai dengan isim. Yang ketiga, penyempurna dari jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, yaitu kata-kata yang mendapatkan hukum nasab, kata-kata yang mendapatkan hukum jar, dan kata-kata yang mengikuti hukum i'rab kata sebelumnya. Dan yang terakhir, i'rab dari fi'il mudhari, perubahan harokat, perubahan hukum i'rab dari fi'il mudhari. Ikhwan dan akhwat sekalian, azani Allah wa iyyakum. Itu tadi tema dan peta dari pembahasan ilmu nahwu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahaminya, dan insya Allah setiap bagian dari pembahasan-pembahasan tadi akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.